Ribuan tukang beca ini rela antre demi mendapatkan beras dan uang zakat dari Warsubi, Kepala Desa Mojokrapat, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Panjang antreannya bahkan mencapai lebih dari 3 km yang mengular, mulai dari Desa Mojokrapat, Desa Plosogeneng, hingga Desa Denanyar. Para tukang beca ini bahkan harus mengantre sejak sebelum sahur. Sudah tadi subuh tapi. Sejak subuh ya? Ya, Kenapa Pak mau antri bantuan nih Pak? ya setiap tahunan untuk mau zakat itu Pak. Sementara di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ratusan tukang beca mengantre di halaman masjid untuk menerima zakat tahunan dari pemerintah daerah setempat. Setiap tukang beca menerima uang zakat sebesar Rp300.000 yang berasal dari potongan gaji para ASN setiap bulannya yang merupakan zakat wajib. Jumlah sumbangannya 300.000 per satu beca. Per satu beca. Kita ini tadi semua ada berapa beca ini Pak? Ini becanya ada sekitar 500 beca mulai dari Siepeng, Siabu, Kota Nopan sampai ke Penyambungan. Zakat tahunan ini menjadi tradisi rutin yang digelar pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Dengan zakat ini, para tukang beca dan keluarganya bisa merayakan Lebaran dengan bahagia. Dari Jombang, Jawa Timur, dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah akhirnya mengizinkan masyarakat mudik atau pulang kampung setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi COVID-19. Kekhawatiran membludaknya volume kendaraan dari Jakarta menuju barat ataupun timur diantisipasi oleh Korlantas Polri dengan menerapkan rekayasa lalu lintas, salah satunya sistem satu arah atau one way di ruas tol Trans Jawa. Pemudik menyambut baik efektivitas aturan tersebut dan berikut laporan Lineke Utsiki selengkapnya. Ya pemirsa, mudik atau pulang kampung ini sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Korlantas Polri utamanya bersama dengan pihak terkait ini memberlakukan berbagai rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan yang biasanya terjadi pada pekan mudik Lebaran, utamanya di tahun 2022 ini. Dan salah satu rekayasa lalu lintas ini dilakukan adalah berkenaan dengan sistem satu arah ataupun one way. Lantas bagaimana ini kira-kira tanggapan dari para pengguna ruas tol Trans Jawa berkenaan dengan rekayasa lalu lintas saat ini? Sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Pak. Namanya siapa Pak kalau saya boleh tahu? Mahmud Samuri. Pak Mahmud Samuri, ini dari mana mau kemana nih Pak? Saya dari Depok mau menuju ke Bangkalan, Madura. Mau ke Bangkalan, Madura. Nah kalau boleh saya tahu nih Pak, bagaimana nih tadi Bapak perjalanan ini Pak? Ya Alhamdulillah relatif lancar ya. Knowing bahwa sekarang memang lagi padat dan dengan adanya rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Korlantas Polri, saya kira sangat membantu Mbak. Kalau enggak, saya mungkin masih belum sampai di sini. Jadi, pemirsa, tidak hanya dari Pak Mahmud saja, saya juga sudah berada dengan salah satu pengguna jalan dan saya sudah berada saat ini dengan salah satu pengguna jalan. Selamat siang Mas, namanya siapa Mas? Selamat siang, nama saya Ogi. Oke. Mas Ogi, kalau saya boleh tahu, ini tadi perjalanannya gimana nih Mas? Macet atau tidak? Ya, awalnya mungkin agak macet ya, cuma mungkin karena ada pemberlakuan one way ini, volume kendaraannya cukup berkurang, yang terutama yang ke arah Jawa Timur, karena saya juga ke arah Jawa Timur perjalanannya. Mohon maaf juga mungkin kepada pengendara yang menuju ke arah Jakarta, yang perjalanannya sedikit terhambat karena pemberlakuan one way ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ogi, saya doakan ini hati-hati di jalan dan juga selamat sampai nanti di tujuan ya Mas Ogi. Terima kasih banyak Mas Ogi. Dan pemirsa, tidak hanya dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas berupa one way saja, tetapi juga sudah ada beragam upaya lainnya, diantaranya seperti pemberlakuan ganjil genap, kemudian juga kontraflow yang dilakukan ini secara situasional penerapannya. Jika sudah ada berbagai upaya semacam ini, tentunya yang diharapkan juga yang paling penting adalah kerjasama dari para pengguna jalan untuk dapat mematuhi berbagai kebijakan yang diterapkan. Dan yang paling penting adalah untuk memastikan kelayakan kendaraan Anda dan juga kondisi fisik tubuh Anda agar mudik Lebaran Anda bisa lebih aman dan juga nyaman. Dari Cirebon, Lineke Utsiki, Tri Julianti, iNews melaporkan. Memasuki 2 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Kalimalang terpantau ramai lancar. Meski demikian, sejumlah petugas tetap berjaga di posko. Kondisi lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam terpantau ramai lancar. Diprediksi sekitar pukul 7 malam sampai 12 malam akan terjadi kenaikan volume kendaraan hingga 40%. Dan untuk mengantisipasi kemacetan pada malam hari, pihak kepolisian akan membuka jalan-jalan arteri dan dari arah Jakarta Timur menuju Bekasi.
Sementara itu, pada Sabtu malam, Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, sekitar 1.301 penumpang diberangkatkan menggunakan 93 armada bus ke berbagai tujuan, baik Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Diketahui tiket bus hingga hari H Lebaran nanti sudah habis terjual, meski harga tiket naik sekitar 80% jika dibandingkan dengan hari biasanya. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, pengelola Terminal Pulau Gebang melakukan pengecekan kelayakan setiap bus dan kesehatan sopir yang akan berangkat. Dua hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Sabtu malam, kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek semakin terurai. Kini pihak kepolisian mencabut sistem rekayasa lalu lintas kontraflow di kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama 1. Sementara itu, sistem one way masih diberlakukan dan diperpanjang jangkauannya, yaitu mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 442 Simpang Susun Bawen, Semarang, Solo. Setelah puncak arus mudik, kondisi lalu lintas di Cikampek menuju Jawa Tengah dalam kondisi ramai lancar. Jasa Marga mencatat hingga Sabtu siang 350.000 kendaraan melintasi jalur tol, lebih banyak 35% dari Jumat kemarin. Korlantas Polri memantau perkembangan arus mudik dari udara. Dalam pantauan udara yang dilakukan Kakor-Lantas Polri sepanjang jalan tol Trans Jawa dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah, lalu lintas para pemudik dalam kondisi ramai lancar. Setelah diperkirakan puncak arus terjadi pada hari Jumat kemarin, namun dari data Jasa Marga menunjukkan pengendara yang melintas di tol Cikampek sebanyak 130.000 kendaraan. Jumlahnya ternyata lebih banyak 30% atau 35% dibandingkan Jumat kemarin. Untuk menyiasati naiknya volume kendaraan, Korlantas Polri masih memberlakukan rekayasa lalu lintas one way maupun ganjil genap dari kilometer 7 hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Menyambut musim libur Lebaran, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meninjau sejumlah lokasi wisata di DKI Jakarta. Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan pengelola kawasan wisata menghadapi lonjakan wisatawan menyusul kebijakan pelonggaran pembatasan sosial oleh pemerintah. Ancol jadi lokasi wisata pertama yang didatangi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sejumlah spot wisata seperti Ocean Dream Samudra, pasar seni, dan lokasi pantai tak luput dari pemantauan. Penerapan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi jadi perhatian utama. Dengan pelonggaran pembatasan sosial, diperkirakan 55.000 wisatawan akan berkunjung di lokasi favorit di Jakarta Utara selama libur Lebaran ini. Kepada Taman Impian Jaya Ancol, sesuaikan kapasitas pengunjung ke PPKM level 2, yaitu 75%, 90.000. Jadi 55.000 ini masih dalam tahap yang tentunya bisa dikelola dengan baik. Nah, saya titip tentang sustainability-nya. Selain Ancol, Sandiaga Uno juga meninjau Taman Wisata Ragunan. Dalam kesempatan ini, Menparekraf berpesan momen Lebaran tahun ini jadi momentum kebangkitan pariwisata dan perekonomian yang sempat mati dalam 2 tahun terakhir. Karenanya, Sandiaga meminta pengelola kawasan wisata, pemerintah daerah, dan masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan saat libur Lebaran agar tidak terjadi lagi kenaikan angka penularan COVID-19. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Yudi Permana, iNews melaporkan. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI berhasil mempertahankan ekspansi kinerja solid pada kuartal pertama tahun 2022 seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik. Direktur Utama BNI Royke Tumilar menjelaskan kuatnya kinerja BNI awal tahun ini berhasil membukukan laba meningkat 63,2%.
Pemulihan ekonomi membuat kinerja sektor keuangan terus membaik. Hal tersebut tercermin dari lonjakan laba yang berhasil dibukukan oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI hingga kuartal pertama tahun 2022 berhasil mencetak laba 3,96 triliun rupiah. Capaian tersebut menunjukkan kinerja laba BNI tumbuh 63,2% secara tahunan. Direktur Utama BNI Royke Tumilar menjelaskan, kualitas kredit saat ini terus membaik sehingga menambah kemampuan perseroan dalam mengakselerasi percetakan pendapatan di awal tahun. Selain itu, tingginya transaksi keuangan menjadi sumber pertumbuhan fee-based income yang mendorong pertumbuhan laba progresif. Pencapaian laba bersih pada kuartal pertama juga dihasilkan dari pendapatan operasional sebelum pencadangan yang mampu tumbuh kuat 7,3% secara tahunan menjadi 8,5 triliun rupiah. Kami bersyukur BNI mampu mempertahankan kinerja yang solid pada awal tahun ini. Kinerja ini merupakan salah satu tanda dari pemulihan sekaligus pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun ini. Kedepan, BNI akan terus meningkatkan kinerja kredit dengan pertumbuhan di kisaran 7-10% di tahun ini. Demi meningkatkan pelayanan, BNI terus mendorong perluasan pelayanan digital kepada nasabah. Direktur IT dan Operasi BNI, YB Haryanto mencatat pengguna aplikasi BNI Mobile Banking meningkat 34%. Bahkan BNI Mobile Banking menempati peringkat 1 di Google Play Store. BNI terus memperkuat eksistensi dan menjadi channel layanan perbankan utama bagi nasabah perbankan Indonesia. Penguatan ekosistem digital tetap berlanjut pada awal tahun ini. Sejauh ini, BNI telah menjalin partnership dengan lebih dari 4.000 partner application programming interface atau API, dengan total layanan mencapai 443 layanan. Sepanjang kuartal pertama 2022, total kredit yang telah disalurkan BNI mampu tumbuh 5,8% secara tahunan atau mencapai 591,68 triliun rupiah. Indikator kinerja positif lainnya terkait dengan kualitas aset, likuiditas, dan efisiensi yang semakin baik sehingga turut mendorong tercapainya pendapatan operasional lebih tinggi. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda warga Surabaya yang ingin mudik namun khawatir meninggalkan kendaraan di rumah, kini Anda bisa menitipkan kendaraan di Polsek Mulyorejo secara gratis. Berikut liputan selengkapnya. Deretan kendaraan yang terparkir di halaman Mapolsek Mulyorejo, Surabaya ini bukanlah hasil sitaan kasus pencurian kendaraan bermotor. Kendaraan-kendaraan ini merupakan milik warga Surabaya yang sengaja dititipkan karena ditinggal mudik lebaran. Agar aman dan tenang saat mudik lebaran, Polsek Mulyorejo mempersilahkan warga Surabaya menitipkan kendaraannya secara gratis. Gratis, tidak ada biaya, kita terima pengamanan gratis, tidak ada biaya. Mulai hari ini atau ya sudah dari 2 hari yang lalu, dari semenjak padatnya arus mudik kemarin, kita sudah menerima beberapa dari warga yang menitipkan kendaraannya di kota. Untuk menitipkan kendaraannya, warga cukup menunjukkan KTP serta surat-surat kendaraan. Diketahui kantor Polsek Mulyorejo ini bisa menampung 15 mobil dan puluhan sepeda motor. Tim Liputan iNews melaporkan. Gol tunggal Naby Keita menangkan Liverpool atas tuan rumah Newcastle United. Selengkapnya akan hadir sesaat lagi.